Uti, ibu-ibu kapan kita temu? Ya, kapan? Udah lama nggak temu, kapan temu? Ya, Bu, Kapan bisa temu nih? itu telepon siapa mah? Oh, kurang bagus mah. Panas? Panas ya di sana ya? Panas. Ini saya lihat pada panasan ini Bapak Ibu ini. Bu Ucok sampai ngeluarin kipas. Panas. Oh, Panas. Kayaknya panas gara-gara mama saya ikut ya. Enggak lah, emang kayaknya mau hujan lagi. hujan lagi bisa jadi ya Bu ya, karena saya lihat cukup Panas. baik. Bapak Ibu, jam sudah menunjukkan jam 7 ya. Kita mulai kegiatan bincang sersan kita pada kesempatan malam hari ini. Kita akan mulai Bapak Ibu dengan mengangkat sebuah pujian yang diambil dari PKJ 288 berjudul Inilah Rumah Kami. PKJ 288 berjudul Inilah Rumah Kami. Rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan saja. Alangkah baik indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapa mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan indahnya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Dalam kesusahan kami berdoa sesaat. Kesenangan ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Ya, Bapak Ibu, untuk mengawali bincangan kita pada malam hari ini, saya minta tolong Bu Lasmi untuk memimpin kita di dalam doa buka. Silakan, Bu. Ya, Bapak Ibu, mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, jikalau pada petang hari ini Tuhan memberikan kesempatan pada kami semuanya untuk beribadah meskipun dengan dibedakan jarak ya Tuhan, tapi Tuhan tetap mempersatukan kami untuk saling bertukar pengalaman ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Tuhan, kiranya Tuhan selalu melengkapi kami setiap hari di dalam menjalankan kehidupan kami hari lepas ke hari ya Tuhan. Tuhan selalu menolong kami di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur pada petang hari ini kami akan mendalami firman-Mu ya Tuhan, Tuhan yang selalu menolong, dan Tuhan juga menolong bagi Pak Samuel yang akan memimpin acara ini ya Tuhan, sehingga dari awal, pertengahan, sehingga akhirnya, dan kami boleh memahami akan firman Tuhan. Kami menyerahkan acara ini ya Tuhan, hanya di tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Kristus Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Bu Lasmi. Ya. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama memperbincangkan sebuah tema yang serius, tetapi santai, begitu ya. Hari ini sebenarnya sih saya berharap ini lebih banyak anak-anak muda yang hadir, tapi ternyata antusiasmenya generasi lanjut juga masih cukup tinggi di sini, bahkan lebih tinggi gitu ya. Kenapa? Karena hari ini kita akan berbicara tentang sebuah isu gitu ya, sebuah isu yang juga sebenarnya isu lama tetapi terjadi berulang gitu ya, khususnya di era pandemi ini. Apa itu? Ya, ini soal makna dan tujuan pernikahan Kristen. Apa tujuan dan pernikahan Kristen di sini yang akan dibahas? Beranak cucu atau bersekutu. Ya. Apa sih yang menjadi makna dan tujuan pernikahan Kristen? Apakah beranak cucu seperti yang dikatakan di dalam Kejadian 1? Ya, Kejadian 1 kan di situ pada hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia, terus dia bilang beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Atau justru yang satunya, bersekutu seperti Bapa dan aku adalah satu. Nah, ini dia kenapa Bapak Ibu, cuman salah satu hal sebelum saya melanjutkan percakapan ini, ada beberapa hal yang menjadi penyebab. Kenapa sih kita harus mempercakapkan soal hal makna dan tujuan pernikahan ini? Pak Sam, saya mah udah menikah sekian puluh tahun, anak saya sudah besar-besar, saya sudah punya cucu, beberapa cucu saya gitu ya. Tapi kenapa yang diangkat bahasanya seperti ini, Pak? Saya udah menikah sekian lama gitu ya. Atau bahkan kalau misalnya ada anak muda nanti yang nonton gitu ya di YouTube gitu ya. Kami kan belum menikah, Pak. Kenapa justru yang dibicarain soal pernikahan gitu ya? Masih ada anak kecil bahkan ini. Kenapa kita malah ngomongnya ini hal yang berkaitan dengan sesuatu yang jauh di depan sana? Apa sih yang menjadi penyebabnya dari hal ini? Nah, Bapak Ibu, kenapa kita perlu mempercakapkan hal ini? Ada beberapa hal. Saya di sini sebenarnya halnya banyak, tetapi saya cukup mengangkat 3 saja yang menjadi dasar pemikiran kenapa tema ini perlu kita percakapkan. Yang pertama, Bapak Ibu, adalah ini sebuah fakta yang kita ketahui, baca-baca, mungkin Bapak Ibu sempat baca ya di koran cetak maupun koran online gitu ya. Apa itu faktanya? Faktanya adalah angka perceraian di Indonesia semakin meningkat. Ya, memang tiap tahun meningkat gitu ya. Tetapi ketika pandemi COVID-19 terjadi, ini justru melonjak. Beda ya, meningkat dengan melonjak. Kalau meningkat itu kan ada step-nya gitu ya, ada kurvanya, step by step. Kalau melonjak,
Itu kalau kata orang sih, saya pernah nanya, dari mana asal kata lonjak? Lonjak itu berasal dari sebuah kata serapan di dalam bahasa Jawa, yaitu lunjak. Lunjak itu artinya di dalam bahasa Jawa yang saya dikasih tahu ya, lunjak itu artinya melompat. Makanya ketika ada orang bilang lunjak-lunjak, berarti artinya lompat-lompat gitu. Nah, ini angkanya tiba-tiba melompat tinggi pada saat pandemi COVID-19 terjadi. Kita sudah hampir 2 tahun ya Bapak Ibu, mau 2 tahun lebih bahkan hidup berdampingan dengan pandemi. Di dalam rilisan data Badan Pusat Statistik, kita punya Badan Pusat Statistik, dari 2015 angka perceraian di Indonesia itu secara nasional meningkat. Di era pandemi COVID-19 itu ini jadi lonjakan. Seorang guru besar IPB gitu ya, kampusnya nggak jauh dari kita, Institut Pertanian Bogor, IPB pernah seorang guru besarnya namanya Ibu siapa tuh saya lupa. Ada infonya di internet, dia bilang rasionya perceraian di Indonesia itu bukan hitungan hari, tapi jam. 1 jam itu 50 kasus. Jadi bayangin Bapak Ibu, sehari 24 jam, 24 kita kalikan 50. Udah berapa ribu? Ratus mungkin. Berapa ratus kasus? Ribu, bisa jadi ribu juga. 24 dikalikan 50. Silakan Bapak Ibu hitung sendiri gitu ya. Kasusnya segitu per hari, rata-rata. Itu rata-ratanya. Dan kalau kita bicara apakah itu kasusnya nggak ada yang orang Kristen, jawabannya justru ada. Keluarga-keluarga Kristen pun juga termasuk di dalam angka ini. Ceraian di era pandemi COVID-19. Tadi saya siang ikut acara pembinaan untuk calon baptis anak. Psikolognya mengatakan bahwa di era pandemi ini keluarga bukannya semakin enak berkumpul, tapi lama-lama bosen juga. Bosen dan akhirnya apa? Stres yang terjadi. Stres, gak bisa kemana-mana, dan justru ketika bersama, ketika ngumpul di satu ruangan terlockdown istilahnya, justru kekerasan itu semakin meningkat, kekerasan di dalam rumah tangga itu semakin meningkat. Ini yang menjadi dasar kenapa perlu kita bahas tentang hal yang disebut sebagai pernikahan. Lalu juga penyebab kedua apa? Penyebab keduanya adalah ya ini Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat usia pernikahan, orang yang menikah itu semakin hari bukan semakin berlanjut tetapi semakin muda. Badan Pusat Statistik juga, saya banyak mengacu dari mereka gitu ya, karena sumber data terkait statistik itu banyak di sana. Dalam buku Statistik Pemuda Indonesia 2020 menyebutkan bahwa sebagian besar anak muda di Indonesia menikah. Ya ini konteksnya karena mereka pakai bahasa statistik gitu ya. Untuk kali pertama dalam usia 19 sampai 21 tahun. Di Indonesia sendiri, batas usia pernikahan itu peraturan undang-undang yang terbaru minimal 19 tahun. Itu yang paling rendah, 19 tahun. Nah, orang-orang ini menikah rata-rata di usia 19 sampai 21 tahun. Tadinya sebelum peraturan ini direvisi 17 tahun untuk perempuan dan 19 untuk laki-laki. Makanya kita nggak heran ketika mungkin ada sampai itu isu pernikahan usia dini itu ramai pada masa lampau. Sekitar 2020, peraturan ini direvisi, undang-undang ini direvisi menjadi batasan untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Walaupun sudah direvisi, ternyata yang banyak orang menikah itu di usia 19 sampai 21 tahun. Teman saya pernah cerita, Bapak Ibu, ini teman saya ini kebetulan anak kuliahan gitu ya, dia lagi kuliah, dia cerita sama saya, kok ini teman saya agak aneh. Loh, kenapa anehnya? Ada apa? Gitu ya. Dia cerita. Dia punya target itu semester 3, semester 4, nikah. Loh, saya kaget. Semester 3, semester 4, yang bener aja. Atau bahkan lulus, belum kerja, menikah. Saya bilang, itu target dari mana? Saya bilang gitu. Itu gimana perhitungannya? Gimana mau dikasih makan apa anak kayak ini dan itu? Nah,
21 tahun rata-rata orang sudah menikah atau bahkan sudah punya anak di usia 21 tahun, 22 tahun ke atas. Kenapa saya bisa bilang udah punya anak? Karena dalam konteks di Curug, Bapak Ibu, saya 3 kloter gitu ya. 3 kloter baptis anak kemarin. Saya iseng-iseng ngecek datanya gitu ya. Saya suka ngelihat formulirnya, saya perhatiin satu-satu namanya siapa sih ini. Nama anak sekarang memang benar gitu ya Bapak Ibu ya, makin hari makin lama nama anak-anak itu makin rumit dan makin panjang. Zaman saya, orang tua saya itu masih menganut nama anak itu pendek aja, nggak usah panjang-panjang, ribet nanti. Makanya saya dinamain cuma Samuel aja, nggak lebih, nggak kurang, nggak panjang, nggak pendek, segitu udah. Terus juga ketika saya sekolah tuh masih banyak nama anak-anak yang pendek-pendek gitu ya. Masa lalu lebih lalu lagi masih banyak nama orang yang cuma satu dan sangat ketahuan banget ini orang mana gitu ya. Misalkan sebutlah namanya misalnya namanya Slamet. Nah, biasanya itu Slamet, SLAMET gitu ya. Itu dari Jawa gitu. Nanti ada namanya Horas gitu ya. Oh, berarti ini orang Batak. Nah, sekarang Bapak Ibu, nama anak itu makin keren dan makin rumit. Saya ngecek sampai namanya Jessica, Jeremia, Yudas, segala rupa ada di situ. Panjang, terus tiba-tiba belakangnya baru kita tahu. Kalau nama keluarganya nggak dicantumkan, kita nggak bisa tahu itu orang mana. Kenapa makin rumit? Dan selain itu Bapak Ibu, selain saya mendapat data itu yang mana nama-namanya makin keren anak-anak kita ini semakin ke depan, apalagi yang saya temukan adalah ternyata semakin ke sini yang jadi orang tua itu semakin muda. Kalau ngecek gitu ya, ngecek bapaknya lahir tahun berapa sih? 95. Saya lahir 93 Bapak Ibu. Saya kaget. 95. Ibunya 97. Waduh, di bawah saya. Ini saya mesti manggilnya apa nih? Anaknya umur berapa? Anaknya umur 2 tahun. Waduh, ini menikahnya tahun berapa? Saya kalkulasi umur. Wow, mereka menikah umur sekian, anak lahir umur sekian. Wow, luar biasa. Semakin kesini semakin muda. Dan ini nggak cuma terjadi di kita aja di Cicurug dan secara Indonesia mungkin banyak. Kalau Bapak Ibu dulu mungkin di Bogor gitu ya sempat ada demo itu hapuskan pacaran itu. Saya pernah lihat tuh di beritanya tuh. Di Bogor tuh sampai ada kita nggak perlu pacaran langsung dihalalkan saja. Waduh. Kalau urusan halal menghalalkan kan ini bukan urusan institusi pernikahan ya. Yang menetapkan halal dan tidak halal kan beda konteksnya. Dan ada orang-orang yang usianya muda, anaknya sudah 3 tahun, saya bilang, wow. Ini mengingatkan saya kepada fenomena mungkin sekitar pra kemerdekaan di tahun 1900 sampai dengan 1940. Di mana orang-orang itu menikah memang rata-rata usianya muda-muda gitu ya. Ini juga yang menjadi hal yang perlu kita bahas. Karena apa? Karena semakin muda mereka yang menikah, berarti secara emosional, itu ada hitung-hitungannya Bapak Ibu, secara emosional mungkin mereka belum matang. Orang pernah bilang gitu ya ke saya, kalau laki-laki umumnya kalau mau menikah di usia 27, 28, perempuannya mungkin di sekitar 25, 24 gitu ya. Nah ini ternyata kenyataannya berbanding terbalik dengan itu. Menikahnya di usia 19 sampai dengan 21 tahun. Saya bilang, saya usia 21 tahun, 20 tahun, itu saya baru lulus S1, 21 tahun, baru lulus kuliah. 20 tahun, 19 tahun, berarti saya masih kuliah dan masih menjalani kehidupan sebagai seorang anak muda yang ya pulangnya malam gitu ya, main sana sini dan seterusnya. Dan juga ada lagi penyebab yang ketiga Bapak Ibu. Penyebab ketiga apa? Penyebab ketiga adalah ini. Kalau saya lihat dari 2 fakta yang tadi bahwa pertama adalah meningkatnya perceraian, lalu yang kedua semakin muda pasangan umur yang menikah, yang ketiga adalah konsep tentang pernikahan. Ini yang juga harus kita cek Bapak Ibu, konsep tentang pernikahan kita itu apa? Kalau saya ngobrol gitu ya, saya iseng ngobrol dengan banyak orang gitu ya, usia 27 sebagai seorang laki-laki itu kadang pertanyaannya itu simpel gitu ya Bapak Ibu. Sudah punya pasangan belum? Sudah menikah belum? Sudah punya, kalau belum berpacaran sudah punya inceran belum?
pertanyaan ketika orang bertanya itu, saya cuma punya pertanyaan balik simpel. Apa yang menjadi dasar dari pertanyaan itu? Dasar pertanyaannya adalah bahwa kalau you menikah usia 37, 27, 28, nanti punya anak umur 29, berarti kan umur 30, 40, 50, mau punya anak 2, mau punya anak 3 gampang. Gitu ya. Karena apa? Masih muda, begini. Konsep pernikahan, dan dari situ saya mendapatkan input bahwa konsep pernikahan ini terkadang masih dipahami sebagai untuk apa? Hanya untuk beranak cucu. Hanya untuk melanjutkan keturunan. Bukan untuk sebagai sebuah ajang bersekutu satu dengan yang lain. Bukan sebagai media bagaimana kita di dalam kedewasaan kita menerima orang lain untuk bersama-sama dengan kita berjalan, melanjutkan kehidupan dan juga bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Bukan benar-benar apa ya istilahnya kayak orang ya kita menikah tetapi dengan kesadaran bahwa kami menikah untuk sebagai respons. Respon ini akan menjadi kata kunci kita ya Bapak Ibu. Respon atas kasih Allah yang menyertai kehidupan saya. Dan juga kalau bicara soal beranak cucu Bapak Ibu, inilah yang menjadi apa nanti? Saya mengatakan ini sebagai tuntutan sosial dalam kehidupan masyarakat. Apa tuntutan sosialnya? Dimulai dari simpel. Tadi saya ditanyakan, apakah sudah punya pasangan atau belum? Dari sudah berpasangan, nanti ditanya, kapan mau menikah? Dari sudah menikah, nanti ditanya lagi, kapan mau punya anak? Setelah pertanyaan kapan mau punya anak, kalau anaknya baru 1, nanti ditanya lagi, kapan mau dikasih adik? Gitu ya. Agak kesian buat orang tua yang anaknya tunggal seperti saya gitu ya. Saya anak tunggal Bapak Ibu ya gitu ya. Nanti ada pertanyaan lagi, habis punya adik mungkin ada lagi yang nanya. Kalau di konsep keluarga berencana yang dicetuskan gitu ya, itu kan 2 anak cukup. Nah, kadang kita mengalami sebuah realita bahwa 2 anak itu kurang. 2 anak itu minimal. Padahal pemerintah mengatakan 2 anak cukup. Udah 2, udah tambah 1 lagi lah kan ini udah rada gede, yang ini juga udah mulai gede, udah nggak lucu, gitu ya, nambah lagi lah 1 biar ada hiburan di rumah, misalkan seperti itu. Udah anaknya rada gede, ntar ditanya lagi, kapan ini anak punya pasangan, kapan ini dan kapan itu. Akhirnya menjadi sebuah tuntutan sosial yang hidup di dalam hidup. Nah, berbicara tentang hal ini Bapak Ibu, tentu kita harus kembali kepada apa sih makna pernikahan Kristiani. Ada yang masih ingat nggak Bapak Ibu? Apa makna pernikahan Kristiani? Ayo, ada yang ingat Bapak Ibu? Apa makna pernikahan Kristiani? Di liturgi pernikahan itu ada. Ayo. Ada yang masih ingat nggak Bapak Ibu? Coba misalnya siapa nih? Pak D masih ingat nggak Pak D di liturginya? Pak D sama Bu D. Ayo. Apa ada yang masih ingat Bapak Ibu? Bisa langsung diketik atau langsung dibuka mic-nya. Uti ingat Uti? Oh udah ya. Oke. Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Kalau udah pada lupa, saya ingetin lagi, apa sih makna pernikahan Kristiani? Dalam liturgi kita, ini saya ngutip dari liturgi GKI ya, dengan tegas. Apa makna pernikahan Kristiani? Makna pernikahan Kristiani adalah, pernikahan adalah, ini biasanya pendetanya yang baca ini, kalau ada ibadah pernikahan. Pernikahan adalah satu tahap kehidupan manusia yang harus dihargai oleh kita di hadapan Allah dan manusia. Di hadapan Allah karena pernikahan merupakan salah satu rencana Allah, di hadapan manusia, karena pernikahan menyangkut hubungan antar manusia. Ada lanjutannya. Walaupun bersifat pribadi, pernikahan menyangkut hubungan kita dengan Allah dan sesama. Kita semua, terutama kedua mempelai, perlu menyadari hal ini. Dari kalimat ini, Bapak Ibu, dari paragraf ini ada 3 hal yang menjadi inti dari makna pernikahan. Apa saja? Kalau kita lihat Bapak Ibu, yang pertama, pernikahan adalah tahap kehidupan. Ya. Kenapa dikatakan sebagai tahap kehidupan?
Karena pernikahan merupakan cara agar manusia mengalami apa? Mengalami kasih Allah. Intinya adalah tentang kasih. Kasih Allah dengan apa caranya? Dengan menerima kehadiran sesama dalam hidup pribadi. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Artinya yang tadinya terpisah sekarang tidak terpisah. Dasarnya kasih. Pernikahan menjadi cara untuk kita merespon juga, mengalami kasih Allah dengan apa? Menerima kehadiran sesama. Tahap kehidupan dan bukan tujuan kehidupan. Oleh karenanya Bapak Ibu ketika membahas materi saya mengingat ada sebuah ini juga yang menjadi saya salah satu yang diingetin juga gitu ya oleh salah seorang dari pihak keluarga saya bahwa yang namanya pernikahan itu bukan tujuan kehidupan. Kalau ada yang bilang pernikahan adalah tujuan kehidupan, maka cepat-cepatlah ia bertobat. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Pernikahan bukanlah tujuan kehidupan. Tujuan kehidupan sebagai seorang Kristen adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Pernikahan adalah salah satu cara kita untuk memuliakan nama Tuhan dengan apa? Menerima kehadiran sesama kita di dalam kehidupan pribadi kita. Juga yang kedua adalah pernikahan adalah rencana Allah, Bapak Ibu. Rencana Allah supaya apa? Supaya manusia dapat bersatu dengan sesamanya. Kenapa bersatu? Selain karena untuk menjadi simbol kesatuan manusia yang utuh, tetapi itu juga untuk apa? Untuk dapat saling mengasihi sama seperti Allah telah mengasihi mereka. Inilah yang dibilang respons. Saya katakan pernikahan adalah cara untuk merespons kasih Tuhan. Bukan menjadi tujuan kehidupan manusia, tetapi adalah tahap dan menjadi cara bagi manusia untuk merespon. Respon itu apa sih Pak Sam? Respon itu menjawab, Bapak Ibu. Merespons. Kalau misalnya saya WA gitu ya Bapak Ibu ada lomba nih, tolong direspon. Berarti kan nanti ada jawaban, oh iya Pak, kami ikut lomba ini, lomba itu, dan lomba lain-lainnya. Ya, itu respons. Respon adalah sebuah jawaban. Berarti ketika kita memutuskan untuk menikah, berarti kita mau menjawab kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang telah memenuhi kehidupan kita, menyertai kehidupan kita, lewat apa? Lewat menerima orang lain. Orang yang totally different. Sama sekali berbeda dengan kita. Percayalah Bapak Ibu, kalau orang bilang ya ketika dia memutuskan untuk menikah atau bahkan nggak usah menikah deh. Saya kadang dengar gitu ya, teman-teman saya dulu zaman kuliah nih Bapak Ibu, pengalaman zaman kuliah sama pengalaman zaman sekolah gitu ya. Kenapa kamu pacaran sama dia? Belum nikah nih, baru pacaran. Kenapa kamu pacaran sama dia? Wah, banyak samanya nih, sama-sama suka gali tanah, suka dorong-dorong mobil misalnya ya Bapak Ibu ya, suka merawat kebun gitu ya, suka nebang pohon, suka lari keliling Jakarta 10 kali bolak-balik gitu ya, udah kayak sirkuit ya Jakarta itu. Nah, saya cuma bilang ya kalau kalian sama tiba-tiba ketemu beda, kalau itu motivasinya ya kalian nggak akan bertahan lama hubungannya. Karena apa? Kalian biar kata sama tetap beda. Lu laki, dia perempuan, atau sebaliknya. Kamu perempuan, dia laki-laki. Seenggaknya itu udah beda, gitu kan. Kamu rumahnya di blok A, dia rumahnya belum tentu di perumahan yang sama. Nah, ini adalah, makanya dikatakan pernikahan adalah cara merespon kasih Allah dengan menerima orang yang berbeda dengan kita. Walaupun mungkin ada kesamaan, tetapi kesamaan itu bukan menjadi main idea, bukan menjadi sesuatu yang utama. Karena perbedaan itulah yang saling melengkapi, kita merespons kasih Tuhan yang apa? Memperlengkapi kita lebih dahulu. Dan yang ketiga adalah menyangkut hubungan antar manusia. Ini yang saya katakan tadi. Pernikahan tidak hanya mempersatukan dua orang. Kalau tadi cuma dua orang ya Bapak Ibu, ini nggak cuma dua orang. Ini yang harus diingat. Makanya saya bilang, kenapa sebenarnya ini lebih tepat buat anak-anak muda. Karena anak-anak muda itu punya pemikiran seperti ini Bapak Ibu. Yang namanya pernikahan itu dia langsung ngikut ayat Alkitab di Kejadian 1. Di Kejadian
bukan kejadian 1, kejadian 2. Di mana itu nanti dikutip lagi di dalam perjanjian baru. Seorang suami akan meninggalkan keluarganya dan bersatu dengan istrinya, itu yang dikutip. Jadi yang lainnya ditinggalin, udah, saya cuma berdua. Nah, itu mereka punya pandangan seperti itu. Nah, itu juga pandangan yang keliru. Memang benar mempersatukan 2 orang, tetapi tidak cuma 2 orang. Karena di belakang 2 orang ini ada yang dibawa. Apa aja? Konteks mereka. Konteks apa? Keluarga. Yang kedua, masyarakat. Di mana mereka dibesarkan, di mana mereka berasal. Keluarganya, bapaknya siapa, ibunya siapa, kakak atau adiknya siapa, kalau ada, saudaranya siapa, seenggaknya itu juga keikutan. Pola didik, kebiasaan, termasuk di dalamnya gereja, Bapak Ibu. Gerejanya dari mana? Kalau secara Kristen. Yuk, anggota gereja mana? Oh, GKI Cicurug. Pasangannya gereja mana? Oh, GKI Pengadilan Bogor misalnya gitu. Kan seenggaknya itu aja udah beda. Yang satu di Bogor, yang satu di Cicurug gerejanya. Yang satu ibadahnya 3 kali, yang satu normal ya Bapak Ibu, jadwal di pengadilan seingat saya 3 kali ibadah umum. Yang satu 3 kali, yang satu 2 kali. Di sana mungkin terbiasa dengan pola PA tiap hari, baca Alkitab segala rupa. Di kita mungkin PA sebulan sekali dan segala macamnya. Itu juga dibawa. Antar manusia, menyangkut hubungan antar manusia berarti nggak cuma 2 orang. Tetapi lebih daripada itu. Konteks mereka juga dibawa. Keluarganya siapa? Ininya siapa? Mau nggak mau nyangkut gitu ya. Kok bisa bersaudara? Oh, dia sepupu saya menikah dengan dia. Walaupun urusannya sepupu, tetap aja itu sepupu. Masih ada hubungan pertalian saudara. Makna inilah yang diturunkan ke dalam tujuan dari pernikahan Kristiani. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat. Kalau misalnya udah nggak ingat, saya mau nge-refresh berarti. Di dalam ibadah pernikahan ini juga dibacain Bapak Ibu. Apa aja? Ada 3 tujuan pernikahan Kristiani. Yang pertama, udah jelas, langsung dibuka. Membentuk persekutuan. Persekutuan apa? Suami istri berdasarkan kasih yang menyeluruh. Tujuan pernikahan Kristiani yang pertama membentuk persekutuan. Karena apa? Karena persekutuan itu adalah dasar dari kehidupan iman percaya kita. Kalau kita nggak bisa bersekutu dengan sesama kita, maka kehidupan iman kita mungkin akan berat. Sama seperti kita pada malam hari ini, Bapak Ibu. Yang menjadi motivasi kita untuk berkumpul walaupun online, kepanasan, nungguin hujan, internet naik turun adalah apa? Semangat persekutuan. Semangat untuk bertemu, saling menguatkan satu dengan yang lain. Berdasarkan kasih yang menyeluruh. Bukan karena kuasa, bukan karena nafsu, bukan karena hal-hal lain, tetapi apa? Tetapi karena kasih yang menyeluruh. Lalu yang kedua apa tujuannya? Membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah. Mencerminkan citra Allah berarti mencerminkan Allah yang mau bersekutu dengan ciptaannya termasuk manusia. Memuliakan Allah berarti hidup di dalam pemeliharaan Tuhan dan juga senantiasa beribadah kepadanya. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu, ibadah. Apa makna ibadah? Ibadah itu berasal dari sebuah bahasa Ibrani, yaitu avodah. A-V-O-D-A-H, avodah tulis. Artinya kerja. Jadi memuliakan Allah sama dengan bekerja bagi Allah. Berarti salah satu tujuan kedua dari pernikahan Kristiani adalah selain mencerminkan citra Allah yang mengasihi segenap ciptaannya, tapi juga menjadi keluarga yang mau bekerja bagi Tuhan. Bekerja bagi Tuhan di dalam mendidik diri, mendisiplin diri untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan juga yang ketiga Bapak Ibu adalah membentuk keluarga. Membentuk keluarga. Tetapi apa? Keluarga yang bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab. 3 poinnya ya Bapak Ibu. Bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab.
Ingat ya, membentuk keluarga bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab. Sebagai apa aja? Bertanggung jawab, bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab. BSB-nya itu sebagai apa? Sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Oleh karenanya Bapak Ibu, ketika seseorang menikah, ketika ada ibadah pemberkatan, peneguhan dan pemberkatan pernikahan, itu 3 hal ini yang ditekankan. Keluarga yang bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja. Berarti tidak semata-mata ketika dia sudah menikah, itu dia off dari gereja, enggak gitu. Justru ketika dia sudah menikah, dia harus bisa lebih lagi aktif bagi gereja. Punya tanggung jawab sebagai anggota gereja. Dan juga apa? Anggota masyarakat. Di mana dia ditempatkan, dia harus menghadirkan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan dan menjadi citra Allah. Balik lagi. 3 hal ini yang menjadi tujuan dari pernikahan Kristiani. Kalau melihat 3 hal ini, Bapak Ibu, tidak ada poin tentang beranak cucu. Jelas dikatakan tujuan pernikahan Kristiani apa? Membentuk persekutuan suami istri. Berdasarkan apa? Kasih yang menyeluruh. 2 baru, membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah. 3, membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab. Sebagai apa? Sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Makanya Bapak Ibu, itulah yang benar-benar mendasari semangat kita untuk apa? Supaya kita mendorong. Kalau kita menjadi pasangan yang kita telah menikah gitu ya, itulah yang mendorong, ayo Bapak Ibu aktif di dalam kegiatan-kegiatan gereja, ikut serta. Karena punya tanggung jawab. Kalau punya anak, anaknya didorong untuk apa? Ikut di dalam sekolah minggu. Mendapatkan pendidikan iman, tidak hanya sekolah minggu, tapi juga ketika dia beranjak remaja, ketika dia menjadi beranjak pemuda, ketika dia juga mau menyatakan imannya secara dewasa melalui katekisasi, itu menjadi tanggung jawab. Dan ini Bapak Ibu berarti apa? Dari 3 hal ini mengindikasikan bahwa pernikahan tujuannya adalah membentuk persekutuan yang berlandaskan kasih kepada Tuhan, yang diwujudkan lewat kasih kepada sesama manusia. Inilah yang diungkapkan juga dalam Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 30. Nah, kalau membaca Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 30, Bapak Ibu nggak bisa sepotong-potong, harus semuanya. Kenapa? Memang dibukanya begini. Kalau bacanya motong-motong nih Bapak Ibu ya, saya ilustrasinya begini. Dia baca ayat 22 nih. Hai istri, tunduklah suamimu kepada Tuhan karena suami adalah kepala istri. Sampai di situ, kepotong. Pulang gereja, dia lagi ada masalah nih, si bapak ini, sama istrinya. Ngomong dia, Efesus 5 ayat 22, ngomong, hai istri, tunduklah kepada suamimu sama seperti kepada Tuhan. Kenapa? Karena suami adalah kepala istri. Dia lupa kepanjangannya. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Mati. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Bisa, oke lah dia baca sampai situ. Dia lupa ada ayat yang berikutnya. Langsung nohok dia. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ayatnya harus lengkap Bapak Ibu bacanya. Karena apa? Ini mengatur soal hubungan istri dan suami. Hubungan sebuah keluarga. Menjadi sebuah persekutuan. Cerminannya apa? Jemaat. Di GKI Bapak Ibu, jemaat itu adalah lingkup terkecil dari persekutuan. Jemaat naik ke klasis. Klasis sinode wilayah. Sinode wilayah sinode paling luas. Jemaat itu adalah kesatuan yang paling kecil dan menjadi ujung tombak. Sebagai jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami.
Hai suami, kasihilah istrimu. Nah, istri-istri biasanya bacanya di sini nih, para ibu-ibu. Kasihilah istrimu. Hai suami. Tapi dia lupa ada bagian depan. Hai istri, tunduklah kepada suami. Dan juga apa? Ada lanjutannya Bapak Ibu. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Samanya seperti siapa? Seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuh. Ini mengingatkan kita kepada hukum kasih, Bapak Ibu. Kasihilah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Dan yang setara dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih itu, Bapak Ibu, ini yang menjadi dasar. Persekutuan. Pernikahan Kristen bukan bertujuan untuk semata-mata berurusan dengan beranak cucu, tetapi juga apa? Terlebih lagi yang paling pertama adalah membangun persekutuan. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Cerminannya apa? Kristus. Kristus terhadap jemaat. Kristus tidak pernah membenci jemaat. Jemaat tunduk kepada Kristus. Karena apa? Kita adalah anggota tubuh. Oleh karenanya Bapak Ibu, ini yang menjadi poin utama, yang menjadi dasar utama dari kehidupan pernikahan setiap kita. Relasi saling menghormati, saling mengasihi, sama seperti mengasihi sesamanya. Itulah yang harus menjadi dasar dari kehidupan pernikahan pertama kali sebelum hal-hal yang lain. Terus bagaimana Pak Sam kalau misalnya kan kita udah dengar tuh di Kejadian 1, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berarti menikah itu salah satu tujuannya adalah beranak cucu. Tetap dong, karena itu kan perintah Tuhan. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, pertanyaan yang juga yang muncul Bapak Ibu adalah apakah hal tersebut tidak relevan atau justru ada makna lain? Ketika saya waktu itu iseng di Facebook, itu memang percakapannya nyata terjadi gitu ya. Ada seorang yang ngomong sama saya, Pak Sam, ini tuh kita menikah itu adalah tujuannya beranak cucu, gini, panjang lebar lah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Pertanyaan saya balik simpel. Oke Pak, itu kondisinya waktu itu Tuhan menurunkan perintah itu kepada siapa? Pada manusia pertama, pada Adam dan Hawa. Tetapi sekarang konteksnya apa? Kalau misalnya dunia penuh gimana? Dunia udah penuh nih. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Udah penuh bumi ini, udah takluklah itu. Gimana dong selanjutnya? Saya jawablah orang itu. Nah, perintah beranak cucu ini Bapak Ibu sebenarnya mengandung sebuah makna lain. Apa makna lain? Makna lainnya adalah anak itu adalah anugerah Tuhan. Perintah beranak cucu ini menegaskan bahwa anak itu ketika kamu mendapatkan tugas itu kan asalnya tugas untuk beranak cucu itu bukan dari siapa-siapa, bukan dari kita sendiri, tapi itu adalah tugas yang Tuhan anugerahkan. Sebagai cara Tuhan menugaskan manusia untuk merawat bumi ini. Karena waktu itu bumi masih kosong, jadi ya Tuhan menurunkan perintah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Karena manusia ini adalah sosok yang diberikan otoritas atau kekuasaan untuk apa? Merawat dunia ini dan menjadi wakil Allah. Imago Dei, manusia adalah memiliki gambar dan rupa Allah. Hanya ketika pesan beranak cucu ini keluar, sebenarnya bukan menegaskan bahwa you harus membuat harus berketurunan yang banyak, enggak. Tetapi harus kita sadari bahwa anak itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan bukan jadi apa? Ini yang paling penting. Tujuan dari anak bukanlah tujuan. Karena kalau kita balik lagi ke awal Bapak Ibu, tujuan pernikahan Kristiani itu adalah membentuk persekutuan yang paling pertama. Bukan beranak cucu. Membentuk persekutuan, membangun keluarga, membentuk keluarga.
Dan ketika di dalam bagian nasihat dan janji Tuhan, Bapak Ibu, ada dua kata hubung yang digunakan. Ketika bagian nasihat dan janji Tuhan, pendetanya ngomong gini biasanya. Hendaklah sebagai suami istri saudara berdua saling memenuhi kewajiban satu kepada yang lain dalam hal saling mengasihi, saling menghibur, dan saling mendukung. Hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Maka Tuhan yang mengawali perjalanan hidup pernikahan saudara berjanji, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Sampai situ Bapak Ibu, nasihat dan janji Tuhan itu belum ngomong soal beranak cucu. Harus justru yang terjadi adalah relasi saling mendukung dan menopang satu dengan yang lain. Baru habis itu ngomong, dan jika, ada kata hubungnya dua di sini Bapak Ibu. Dan jika saudara berdua dikaruniai anak atau anak-anak oleh Tuhan, didiklah ia atau mereka secara Kristen. Kata dan jika itu menarik Bapak Ibu. Karena apa? Itu dua kata hubung yang jadi satu. Dan jika. Biasanya kan jika A maka jika bla 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 maka bla bla bla. Ini dan itu kan biasa tambah. 1 ditambah 1 dan 2 ditambah 2. Berarti kan ada 2 soal di situ. Dan jika berarti ada ini wow. Apa artinya? Ini mengindikasikan bahwa dan jika itu Bapak Ibu, dua kata hubung itu mengindikasikan anak itu bukanlah tujuan dari pernikahan. Karena apa? Pernikahan tujuannya balik lagi membentuk sebuah persekutuan. Tetapi anak adalah anugerah. Anugerah dan sekaligus juga jadi kepercayaan. Yang apa? Yang akan Tuhan berikan menurut waktu. Ketika anugerah tersebut diberikan oleh Tuhan, tugas yang dimiliki oleh pasangan yang dianugerahkan tersebut apa? Mendidik anak-anak tersebut di dalam firman Tuhan. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Di ayat 19 dikatakan, didiklah mereka. Tidak hanya baptiskan, tidak hanya baptislah, gitu, tetapi juga ajarlah mereka melakukan segala perintah Tuhan. Ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oleh karenanya Bapak Ibu, ketika ada orang yang mengatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk beranak cucu, memiliki anak, maka himbauan saya pun sama seperti tadi yang bilang orang yang menjadikan bahwa pernikahan adalah tujuan hidup. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Karena apa? Tujuan pernikahan itu adalah membentuk persekutuan. Bukan mengejar keturunan. Karena apa? Sekali lagi, anak adalah anugerah Tuhan. Diberikan menurut waktunya. Ketika tidak diberi, berarti Tuhan pun punya maksud lain. Bukan berarti Tuhan tidak sayang sama kita. Berarti Tuhan punya rencana lain atas kehidupan kita. Ketika kita diberikan anugerah tersebut, tugas kita apa? Memelihara apa yang Tuhan beri itu. Dengan cara apa? Mendidik anak atau anak-anak, ya. Ini artinya ada yang anaknya satu atau yang lebih, mendidik anak-anak atau anak tersebut di dalam firman Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu, melalui materi ini ada 4 hal yang menjadi pegangan kita di dalam memaknai pernikahan. Ada prinsip. Yang pertama adalah pernikahan itu proses hidup, bukan tujuan hidup. Salah satu tahap, bukan menjadi destination. Kalau destinasi atau tujuan, berarti kita memang pengen pergi ke sana. Katakanlah saya tujuannya pengen ke Cibadak. Ya saya akan pergi ke Cibadak. Kalau tahap, berarti itu kayak memang tujuan saya ke Cibadak. Tetapi tahapnya apa? Lewatnya ada banyak. Lewat dari Pastori, Pasar Cicurug. Lewat pertigaan Cidahu. Nanti lewat lagi Gang Hisi. Wah, bensinnya mau habis. Ngisi dulu di pom bensin yang ada lagunya. Kenly. Kenly, kan ada tuh lagunya Kenly itu ada itu Bapak Ibu. Lagu barat itu, jangan salah. Itu.
Lewat lagi mana? Ntar lewat lagi Parungkuda. Dari Parungkuda Sunda Wenang. Sunda Wenang mana lagi? Akhirnya baru sampai di Cibadak. Itu tahap. Pernikahan adalah proses dan bukan tujuan hidup. Lalu juga berikutnya, bermakna kesatuan. Cerminan dari apa? Kasih Allah yang mempersatukan kita. Yang ketiga, bertujuan mempersekutukan manusia dengan sesamanya. Untuk apa? Bukan keuntungan pribadi, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir, anak adalah anugerah yang akan Tuhan beri. Sesuai dengan kehendaknya. Bisa dikatakan pada waktunya. Atau mungkin Tuhan pun punya rencana atas setiap kehidupan keluarga yang diberikan. Jangan karena urusan anak, keluarga yang menjadi istilahnya yang diinstitusikan oleh Tuhan itu harus hancur. Jangan karena urusan yang lain-lain, karena sudah tidak sama lagi, sudah tidak sevisi, udah kayak orang main band aja udah nggak sevisi, kehidupan pernikahan kita harus berakhir. Itu Bapak Ibu materi kita pada kesempatan malam hari ini. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau menambahkan, dipersilakan. Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Harusnya yang muda-muda nih, bener nih. Udah lewat yang tua. Udah lewat ya berarti ya? Udah terlalu berpengalaman ini, waduh. Saya bilang, saya lihat, aduh ini lihat line up yang hadir, waduh kacau nih. Lansia. Sebenarnya kalau buat pemuda ini lebih pas, tetapi buat kita pun juga ini menjadi sesuatu yang mengingatkan kita makna pernikahan. Salah satu hal juga yang membuat saya berani mengangkat ini adalah orang tua saya curhat gitu ke saya gitu ya. Zaman sekarang itu orang menikah gampang. Loh, kenapa gampang ya? Saya bilang, sekarang bukannya lebih susah, harus bina pranikah ini. Loh enggak, itu mah dari zaman dulu kayak gitu. Harus bina pranikah, harus ini, harus itu. Ada hal yang bikin gampang. Loh, apa yang bikin gampang coba? Saya bilang gitu. Terus bapak saya seorang pastor gitu. Gua nih, kalau ada pemberkatan pernikahan, satu yang mesti gue siapin. Bapak saya tuh orang Betawi banget gitu. Jadi ngomong sama saya aja gue elu gitu ya. Betawi banget lah. Papa saya memang kelahiran Jakarta. Apa emang Pak yang mesti disiapin? Contekan janji pernikahan. Nah loh. Nah emang zaman dulu nggak ada. Ini mamamu ini sama papamu ini bikin apa? Janji pernikahan. Sampai sekarang apa enggak? Wah, saya suruh sebutin waktu kesempatan saya waktu itu pulang ke rumah gitu ya, sebutin lah gini ya. Zaman sekarang orang enak tinggal nengok, contekan udah ada di bawah, contekan udah ada di atas. Nah itu salah satu hal juga yang membuat saya berani mengangkat hal ini. Karena apa? Karena kadang ketika bicara tujuan dan makna pernikahan kadang kita juga lupa, padahal itu yang harus kita pegang sebagai kehidupan keluarga Kristen. Kenapa? Karena ini yang nanti kita juga ajarkan kepada siapa? Kepada anak dan cucu kita. Kita yang udah jalan duluan, punya pengalaman lebih. Mereka yang belum sampai situ kan kita bisa berikan, wejangan istilahnya. Yang belum nyampe di situ. Wejangan yang menguatkan. Wejangan yang memampukan supaya mereka bisa hidup lebih baik lagi daripada kita. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, saya rasa materi ini cukup. Seperti biasa saya akan share nanti ke kita. Bila kita sudah selesai, bila tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, kita akan lanjut kepada doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan pada malam hari ini. Untuk yang sakit, untuk yang di dalam pemulihan, untuk juga pencalonan penatua GKI Cicurug yang berjalan gitu ya. Lalu juga untuk kegiatan pekan keluarga yang berjalan juga sekarang ongoing Bapak Ibu ya, untuk anak-anaknya sekolah minggu, cucu-cucunya sekolah minggu, atau juga yang di remaja tolong diingatkan untuk cek lomba-lombanya. Lalu juga aktivitas gereja, juga untuk kekurangan dana sekolah minggu. Barangkali ada lagi Bapak Ibu yang yang menjadi pokok-pokok doa secara khusus, dipersilakan.
Ada lagi Bapak Ibu? Adakah yang mau didoakan lagi Bapak Ibu? Baik, jika tidak ada, mari kita bersatu di dalam doa. Bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami diingatkan kembali akan makna pernikahan, yaitu untuk membentuk sebuah persekutuan, bukan untuk mengejar keturunan apalagi menjadikan tujuan hidup, tapi benar-benar menjadi media untuk menjawab kasih-Mu ya Bapa yang telah memenuhi kehidupan kami dengan undang sesama kami untuk mengikuti perjalanan hidup bersama-sama. Biarlah Kau berkati kami ya Bapa, Kau yang memampukan kehidupan kami sebagai keluarga untuk boleh menjadi keluarga yang meneladan hanya kepadamu saja. Kami berdoa pada saat ini ya Bapak mengingat sanak saudara kami yang dalam kondisi sakit atau dalam pemulihan. Kami mengingat Ibu Triwinarni, Saudara Desiaan, Ibu Tina, Mama dari Kesia, Ibu Lina Eko Rahayu, juga saudara-saudara dan rekan-rekan kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu ya Bapak. Kiranya Engkau yang juga hadir dalam kehidupan mereka, Engkau yang menguatkan dan memulihkan kondisi mereka selalu. Kami juga berdoa untuk pencalonan penatua ya Bapak yang terus bergulir pada saat ini, biarlah Engkau nama-nama yang telah dikumpulkan boleh Engkau persiapkan, Engkau yang juga boleh berikan kerinduan di dalam hati mereka untuk melayani lebih lagi ya Bapak, untuk bersama dengan kami mengembalakan umat-Mu di jemaat ini, mengambil bagian di dalam kepemimpinan gerejawi ya Bapak. Kami juga berdoa untuk kekurangan dana renovasi sekolah minggu. Biarlah ya Bapak Engkau yang boleh mengirimkan para donatur untuk membantu kami bersama-sama mengumpulkan dana, menutupi kekurangan-kekurangan ini ya Bapak. Dan juga untuk beberapa hal yang masih dibutuhkan, rencana-rencana untuk memulai kembali kegiatan ibadah secara onsite maupun juga sosialisasi pada hari Jumat mendatang secara online. Biarlah Engkau berkati semuanya ya Bapak, supaya gedung yang telah direnovasi ini boleh kami pergunakan dan menjadi alat yang semakin memperluas kerajaan-Mu. Kami juga berdoa untuk aktivitas gereja kami ya Bapak, untuk kegiatan pekan keluarga, lomba-lomba yang diselenggarakan, secara khusus yang diselenggarakan oleh Komisi Anak dan Komisi Remaja. Biarlah ya Bapak, lomba ini boleh memeriahkan dan juga mempersatukan kami sebagai keluarga-keluarga. Biarlah kami boleh berpartisipasi, menggerakkan anak-anak kami, menggerakkan cucu-cucu kami untuk ikut dan berpartisipasi di dalam lomba ini. Biarlah ya Bapak Engkau juga boleh berkati supaya kegiatan ini boleh menjadi kegiatan yang mempersatukan kami sebagai keluarga besar KI Cicurug. Juga untuk para aktivis gereja kami ya Bapak, mereka yang melayani sebagai majelis jemaat, sebagai penatua, sebagai aktivis-aktivis di dalam badan pelayanan, guru-guru sekolah minggu, aktivis di multimedia, para pemusik dan pemandu pujian, juga para karyawan dan yang lain ya Bapak, pengurus komisi maupun kelompok kerja, biar Engkau boleh berkati, Engkau yang senantiasa sertai kehidupan mereka dan berikan semangat serta melindungi mereka. Untuk rencana rapat koordinasi triwulanan pada tanggal 31 mendatang, berkati acara ini juga ya Bapak, supaya boleh semakin membersamakan kami, semakin membuat kami boleh bergerak sebagai GKI Cicurug, keluarga persekutuan umat Tuhan di tempat ini yang boleh saling melayani dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Untuk penanganan pandemi COVID yang berjalan ya Bapak, percepatan vaksin tahap pertama, biarlah Engkau berkati semua, supaya para tenaga medis boleh Engkau perlengkapi, Engkau yang berikan kekuatan dan juga kemampuan, dan biarlah kami boleh menjadi masyarakat yang patuh terhadap protokol kesehatan. Para pemerintah kami juga, biarlah Engkau berkati mereka semua. Biarlah kehidupan mereka boleh menjadi berkat dan Engkau pakai untuk menyatakan kerajaan. Ya Bapak, inilah doa kami yang jauh dari sempurna.
yang hanya kami sempurnakan di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup kegiatan kita pada kesempatan malam hari ini dengan sebuah pujian yang diambil dari PKJ 289, yaitu Keluarga Hidup Indah. Gitu. Keluarga hidup indah, inilah Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna, Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan mana tak ditempuh. Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Baik Bapak Ibu, dengan demikian kegiatan kita sore ini sudah selesai. Barangkali ada pengumuman dulu Bapak Ibu sebelum saya mengumumkan. Persilakan. Kalau tidak ada pengumuman Bapak Ibu, yang pertama terkait dengan kegiatan Pekan Keluarga, saya udah berapa kali tuh nge-share di grup wilayah, lombanya untuk anak-anak dan juga yang remaja ya Bapak Ibu ya, tolong diingetin ya, supaya anak-anak semua boleh berpartisipasi. Walaupun kita Pekan Keluarga sudah 2 tahun ini terasa berbeda Bapak Ibu, karena pandemi yang terjadi, tetapi biarlah lombaan ini menjadi sesuatu yang menghibur kita dan juga mengingatkan kita untuk tetap bersama bersekutu dengan keluarga kita. Bisa dicek Bapak Ibu lomba-lombanya untuk yang kelas Daniel sampai Daniel, Esther, Daud, itu adalah lombanya lomba foto ya Bapak Ibu, lombanya lomba foto. Untuk yang atasnya, Musa, Immanuel, sampai remaja, itu adalah lombanya lomba video. Linknya sudah di-share untuk mengumpulkannya, Bapak Ibu silakan dicek. Anak-anaknya diingetin untuk ikut lomba, kenapa? Tersedia hadiah yang menarik untuk anak-anaknya. Ya, Bapak Ibu. Bisa berupa tali karena dia menarik, bisa berupa derek, bisa berupa katrol. Pokoknya hadiahnya menarik lah, gitu ya. Menarik untuk anak-anak. Juga Bapak Ibu, kabar gembira untuk kita semua. Saya nggak jualan obat di sini ya, tapi kabar gembira kita apa? Kabar gembiranya adalah terkait dengan batasan ibadah gitu ya. Bahwa GKI Cicurug sekarang batasan ibadahnya sudah naik jauh. Naik jauh dalam hal apa? Dalam hal
dalam hal pembatasannya gitu ya. Untuk lansia Bapak Ibu, untuk lansia batasnya adalah 50 orang ya. 50 orang. Dengan posisinya di mana? Saya tunjukkan dulu slide-nya. Ditunjukkan di posisinya di di lantai 1 ya. Jadi lansia ini duduknya di lantai 1 di bawah. Lalu yang non lansia kita buka sampai 100 orang. Sebesar-besarnya kita buka. Dengan duduknya di lantai 2 ya, atau di balkon. Percayalah Bapak Ibu, baik di balkon, baik di bawah sama aja rasanya. Sama-sama dingin, sama-sama soundnya kedengeran, sama-sama kelihatan orangnya. Gitu. Kalau kemarin ada yang ngomong sama saya, aduh Pak, kalau di balkon nggak enak nih, ini gini ya. Percayalah, saya juga udah berapa kali ke balkon gitu ya, ikut di balkon. Enak juga di atas. Malah lebih enak, karena apa? Karena ngelihat pendetanya bisa face to face gitu. Kalau di bawah kita duduk ngelihat pendetanya tuh jauh gitu ya. Kalau di atas kita ngelihat pendetanya face to face. Karena apa? Nggak kira-kira deket di zoom-nya Bapak Ibu, sama kayak tayangan di YouTube gitu ya. Face to face ngelihat yang khotbahnya. Baik pendeta, baik singernya, baik ya yang di depan itu kelihatan semua lah pokoknya gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk lansia daftarnya di grup lansia Bapak Ibu masih dibuka pendaftarannya, baru belum nyampe 25. Jadi yang sudah kangen ibadah, dan juga Bapak Ibu bisa tiap minggu untuk yang lansia ya. Bisa tiap minggu ikut ibadah untuk yang lansia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kita mengatur jadwal. Tiap minggu udah bisa datang Bapak Ibu. Untuk lansia ada di lantai 1 50 orang. Dan juga yang non lansia 100 orang. Bapak Ibu silakan daftarnya di mana, di linknya ada nih. Bapak Ibu bisa lihat linknya itu kalau Bapak Ibu buka Instagram GKI Cicurug, silakan diklik di sini, ada tulisan link _GKI Cicurug. Ya, nanti Bapak Ibu pencet yang pendaftaran ibadah onsite atau di gereja. Oh, belum keluar yang ini, bentar. Oke, ternyata cuma sampai situ. Nah, nanti pencetnya yang ini, Bapak Ibu, link Nah, pencetnya yang pendaftaran, ada menu-menunya nih dari link itu, ibadah onsite atau di gereja, kan di sini ada warta, ada Instagram, Facebook, YouTube, sekolah minggu online, Instagram Korem, Instagram komisi remaja, komisi anak saya belum tambahin, mungkin habis ini saya tambahin. Kita pencet yang pendaftaran ibadah onsite. Ini kalau di sini memang di saya nggak bisa kebuka karena ini permasalahan browser. Tapi intinya Bapak Ibu dia untuk pendaftarannya nanti akan seperti apa nih? Nah, oh ini nih ada. Nah, ketika ngeklik yang itu Bapak Ibu nanti akan muncul pendaftarannya yang seperti ini formnya. Nah, sekarang sudah dibuka ya Bapak Ibu untuk tanggal 24. Jangan lupa diisi semua ininya. Kalau sudah diisi nanti di submit, pencet yang submit di bawah ini ya. Ini media pendaftaran kita Bapak Ibu. Daftarnya nggak susah kok, gampang, tinggal pencet-pencet aja, tinggal kita ketik, masukin. Datanya bukan buat siapa-siapa Bapak Ibu, percayalah kami bukan tukang jualan data ya. Kami gereja hanya mengkoleksi supaya kita bisa hitung jemaatnya berapa dan juga dari mana saja masuknya, dan itu untuk kepentingan gereja sendiri, bukan untuk kita sebarkan ke mana-mana. Jadi jangan takut Bapak Ibu, sekarang udah gede, batasannya 100 orang, diisi saja Bapak Ibu, sebanyak-banyaknya tidak apa. Karena apa? Karena saya yakin dan percaya, sekarang mah udah parkirannya udah bagus, ini gambar saya nggak update nih, parkiran udah bagus, udah jadi, sekolah minggu udah oke gitu ya. Cuman memang belum bisa, kalau yang sekolah minggu masih online, Bapak Ibu ya, anak-anak belum bisa untuk di gedung gereja. Kalau mama papahnya dan opa omanya sudah bisa, nanti mungkin menyusul remaja, ya Bapak Ibu ya, mungkin menyusul dari situ. Itu saja Bapak Ibu, ditunggu kehadirannya Bapak Ibu di hari Minggu ini, apalagi hari Minggu ini yang khotbah itu pendetanya ciamik. Wah, pokoknya ini pendetanya hari Minggu ini ciamik, masih muda lagi gitu ya. Dan juga
dia pendeta yang ahli sekali untuk urusan komputer. Itu dia ngajarin saya banyak banget, karena kebetulan kakak kelas saya, dia ngajarin saya banyak banget tentang hal-hal berkaitan dengan IT, dan juga memang kita temanya adalah tentang bagaimana menjadi keluarga yang berteknologi tetapi tetap bijak gitu loh Bapak Ibu. Tetap kita update gitu ya, keluarga yang up to date, sering TikTokan, sering ini, tetapi kita tetap bijak di dalam di dalam memakai teknologi itu sebagai media untuk pendidikan kepada generasi penerus kita. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Minggu depan untuk lansia jangan lupa ada PRT lansia seperti biasa, jamnya jam 7 di hari Rabu. Untuk pemuda tanggal 30 ini ada ibadahnya, Persekutuan Pemuda. Hari Minggu ada komisi remaja, jangan lupa juga untuk anak-anak yang remaja, cucu-cucunya yang remaja diingatkan Bapak Ibu secara online. Untuk sekolah minggu juga jam 8, jangan lupa lomba-lombanya diikutin. Dan untuk ibadah umum jam 7 pagi, jangan lupa. Itu saja Bapak Ibu. Jika sudah tidak ada lagi, terima kasih atas kehadiran. Terima kasih Pak Sam, selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Sam. Selamat malam semua. Malam. Terima kasih.